Selamat datang di Virtual Spoiler. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan follow. Sebelum videonya dimulai, Mimin mau meminta tolong ke kalian semua untuk bantu channel ini agar bisa monetisasi dengan cara subscribe channel ini dan selalu menonton video terbarunya. Terima kasih. Kita lanjut ke videonya. Chapter 843, Penghinaan. HMPH, Binatang Laut. Malam ini aku akan membuatmu merasakan kelebihan binatang laut. Hahaha. Wajah Ran Xiang dipenuhi senyum licik. Kata-katanya kasar dan memancing amarah. Namun, tidak ada seorang pun yang berani maju menerima tantangannya. Di tengah tawa liarnya, seluruh arena menjadi sunyi. Di hadapan begitu banyak ahli manusia, ras laut justru memamerkan kekuatannya. Itu adalah penghinaan bagi semua yang hadir. Semua orang sangat marah. Mata mereka dipenuhi niat membunuh, tetapi tidak ada yang berani bergerak. Salah satu tamu dari sekte pemakan jiwa berkata, "Aku sudah mengirim pesan dengan teknik rahasia kepada Cheng Hao Miao. Di antara generasi muda, hanya dia yang mungkin bisa mengalahkan orang ini." Benar. Pemimpin 5 pahlawan wilayah barat dan yang terkuat di antara 4 keajaiban wilayah utara. Dengan mereka, kita pasti bisa menang. Aku rasa belum tentu. Kekuatan Ruan Zimao tidak jauh berbeda dari mereka, tapi dia tetap kalah. Peluang Cheng Hao Miao memang lebih besar. Bagaimanapun, dia adalah Marshal Saffron Bintang 2. Ditambah teknik menakutkan dari sekte pemakan jiwa, masih ada harapan. Itu satu-satunya jalan. Kalau tidak, di mana kita harus meletakkan muka kita? Ini bukan lagi soal kota bulan merah, tapi martabat seluruh umat manusia. Para ahli yang hadir tidak bisa lagi tenang. Mereka kini menghadapi musuh bersama. Di ketinggian puluhan ribu meter di langit, sebuah suara pelan terdengar. Saya tidak menyangka saudara Lai Feng juga ada di sini. Ya. Saya kira saudara Hao Miao juga sudah menerima pesan itu. Ternyata kamu lebih cepat dariku. Hehe, sekarang aku sedikit lega karena kamu ada di sini. Kita pasti bisa memenangkan pertarungan ini. Hehe, rencana saudara Hao Miao masih setajam biasanya. Tapi kamu juga merasakan tombak Luo Qingyun tadi, bukan? Aku sendiri tidak sanggup menahannya. Hari ini, martabat umat manusia hanya bisa diserahkan kepadamu. Jika kamu menang, maka kamu akan menjadi yang nomor 1 di generasi muda. HMPH, jangan memujiku berlebihan. Aku tahu batas kemampuanku. Tombak Luo Qingyun memang kuat, tapi yang lebih mengerikan adalah Ran Xiang. Dia menerima serangan itu secara langsung dan masih berdiri. Meski terlihat terluka, napas naganya tidak melemah sama sekali. Aku khawatir kekuatannya sudah melampaui tingkat kaisar bela diri rendah. Oh, jadi kekuatan tempurnya setidaknya setara dengan bintang 4? Minimal bintang 4. Bahkan bisa lebih tinggi. Itu sudah di luar perkiraan kita. Keduanya terdiam. Beberapa saat kemudian, Beiming Lai Feng tersenyum pahit. Ada pesan lagi. Apa yang harus kita lakukan? Cheng Hao Miao mengeluarkan kotak kecil untuk transmisi suara, lalu melemparkannya ke udara sambil mendengus. Apalagi? Tentu saja pura-pura tidak tahu. Kalau kita tidak muncul, yang dipermalukan hanya umat manusia. Tapi kalau kita muncul dan kalah, kita juga akan ikut dipermalukan. Kamu benar. Beiming Lai Feng juga melempar alat komunikasinya ke dalam kehampaan. Ia tampak santai. Selama kita tidak turun tangan, semua orang masih punya harapan. Begitu kita turun dan kalah, yang tersisa hanya keputusasaan. Sekarang kita lihat saja apa yang akan dilakukan kota bulan merah. Beiming Lai Feng menatap ke bawah, lalu berkata, "Ngomong-ngomong, Li Yunxiao juga ada di sana. Kalau dia turun tangan, menurutmu dia bisa menang?" Cheng Hao Miao menggeleng pelan. Kekuatan orang itu memang aneh. Mungkin dia bisa bertahan sebentar, tapi untuk menang, aku tidak melihat harapan. Sepertinya kali ini umat manusia benar-benar kehilangan muka. Setelah itu, kedua suara itu menghilang. Tidak ada lagi percakapan. Orang-orang di tribun menunggu cukup lama, dan wajah mereka mulai terlihat tidak enak. Keringat dingin muncul di dahi lelaki tua itu saat berkata dengan canggung, "Saya sudah mencoba menghubungi Cheng Hao Miao sejak tadi, tapi tidak tersambung.
Mungkin dia sedang berkultivasi tertutup. Saya juga akan mencoba menghubungi Beiming Lai Feng. Lalu sekarang kita harus bagaimana? Saat penonton mendengar bahwa keduanya tidak bisa dihubungi, kecemasan kembali menyebar setelah sempat mereda. Kenapa harus repot? Kata Ning Keyue dingin. Kenapa tidak langsung saja aku bunuh orang ini? Lebih cepat selesai. Kamu tidak boleh. Jiang Churan terkejut dan segera berkata dengan suara rendah, jangan bertindak gegabah. Dunia ini punya mata dan telinga. Kamu tidak bisa melakukan apa saja sesukamu. Hah? Ning Keyue mendengus. Terserah. Ruobing itu putrimu, jadi lakukan saja sesukamu. Dia memalingkan wajahnya dengan kesal dan tidak berkata lagi. Di atas panggung, ekspresi Jiang Bieli juga tidak sedap dipandang. Dia sudah memanggil 2 kali. Jika dia memanggil sekali lagi dan tetap tidak ada jawaban, maka hasilnya harus diumumkan. Namun dia menahan diri, dan semua orang bisa merasakan waktu seolah berjalan sangat lambat. Tiba-tiba, sebuah sosok melesat ke atas panggung dan berteriak dengan marah, kalau tidak ada yang berani maju, biar aku saja. Itu adalah Jiang Ruobing. Dia terbang ke atas panggung dengan pedang di tangan. Aura pedangnya langsung mengarah ke tenggorokan Ran Xiang. HMPH, apa manusia sudah selama ini sampai harus mengandalkan wanita? Ran Xiang tertawa keras, penuh ejekan. Dia mengangkat 2 jari dan menjentikan pedang itu. Sebuah kekuatan besar menekan turun, membuat pedang Jiang Ruobing terpental dari tangannya. Tubuhnya ikut terlempar ke belakang. Tawa angkuh itu membuat para ahli manusia merasa sangat terhina. Mata mereka memerah karena marah. Istriku, tidak sabar ya ingin segera bersama denganku? Ran Xiang menyeringai kejam. Dia mengejar Jiang Ruobing yang terlempar, lalu mengulurkan tangan untuk mencekik lehernya yang ramping. Dalam sekejap, suasana dipenuhi kesedihan dan amarah. Mata semua orang seperti menyala, tetapi tak satu pun berani bergerak. Mereka hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat seorang wanita jatuh ke tangan musuh. Rasa malu dan ketidakberdayaan menyelimuti hati semua orang. Pak! Saat jari-jari Ran Xiang hampir menyentuh Jiang Ruobing, sebuah tangan ramping tiba-tiba muncul dari samping dan langsung mencengkeram pergelangan tangannya. Lengan itu tampak halus seperti giok dan terlihat lemah, namun cengkeramannya sangat kuat hingga terdengar suara retakan. Krek! Aarg! Pergelangan tangan Ran Xiang langsung terkilir. Dia meraung marah, lalu mengangkat kaki dan menendang wajah orang itu. Dari jarak sedekat itu, udara langsung terkompresi hingga ekstrim dan meledak seketika. Bang! Orang itu mengeluarkan sebuah cermin berharga dan menahannya di depan tubuh. Cahaya cermin menyala, memantulkan kekuatan tendangan tersebut. Ran Xiang langsung terpental puluhan meter ke belakang. Perubahan mendadak ini membuat semua orang sedikit lega. Jiang Ruobing untuk sementara berhasil diselamatkan dari bahaya. Namun, setelah melihat siapa yang menolongnya, banyak orang kembali menghela napas panjang. Ekspresi putus asa muncul di wajah mereka. Dia hanyalah seorang Marshal Supreme 6. Jika tetap bertahan di panggung, kemungkinan besar dia akan mati. Meski tindakannya menyelamatkan seorang wanita sangat berani, itu juga terlihat nekat dan kurang perhitungan. Yun Xiao memandang Jiang Ruobing yang ketakutan hingga hampir menangis, dan hatinya terasa iba. Meski dia adalah putri kedua keluarga Jiang dengan status yang sangat tinggi, pada akhirnya dia hanya seseorang yang berjuang melawan takdirnya sendiri. Sudah, tidak apa-apa sekarang, katanya lembut. Aku akan mengusir binatang laut ini untukmu. Wu. Jiang Ruobing mengangkat kepala. Matanya merah dan berkaca-kaca. Dia menutup mulut dengan tangannya, dan akhirnya tak bisa menahan tangis. Air mata sebesar butiran kacang mengalir deras dari sudut matanya. Wajahnya basah oleh tangis pahit. Tubuhnya gemetar, dan air mata bening terus jatuh di pipinya. Tangannya yang bergetar berusaha mengusap air mata, tapi tak ada gunanya. Air mata itu terus mengalir tanpa henti, seperti untayan manik yang putus. Dia begitu lemah. Meski dikenal sebagai putri terhormat Kota Bulan Merah, bagaimana mungkin dia bisa melawan takdirnya sendiri? Akhirnya dia berteriak pelan dan berlari ke pelukan Yun Xiao. Air matanya membasahi jubah hijau pria itu. Di depan ribuan orang, dia menangis tanpa menahan diri. Tubuhnya yang rapuh dan tangisnya membuat hati semua orang terenyuh. Mata Ruan Zimao memerah. Dengan suara berat,
Dia berkata, Li Yunxiao, tolong bunuh binatang laut itu untukku. Meski hatinya dipenuhi keengganan, dia tidak punya pilihan. Semua amarah dan kesedihannya hanya bisa dia titipkan pada orang lain. Saat mengucapkan itu, pemimpin 7 bintang wilayah timur akhirnya menundukkan kepala yang selama ini selalu tegak. Yun Xiao menepuk lembut rambut Jiang Ruobing, lalu berkata pada Ruan Zimao, jangan ganggu aku. Lawannya punya latar belakang besar. Mana berani aku menyinggung keluarga kerajaan 4 lautan? Kalau dia tidak membunuhku saja, itu sudah syukur. Mata Ruan Zimao dipenuhi air mata. Dia mengangkat tangan dan berkata keras, sekarang aku benar-benar tahu seperti apa dirimu. Hebat sekali. Haha. Yun Xiao tidak menganggapnya serius. Dia hanya tersenyum, lalu menepuk bahu Jiang Ruobing. Dengan lembut, dia mendorong gadis itu kembali ke tribun, ke arah Ning Keyue. Wajah Ning Keyue terlihat serius. Setelah menerima Jiang Ruobing, dia berkata pelan, kalau tidak bisa menang, jangan memaksakan diri. Aku tidak ingin terjadi sesuatu padamu. Tenang saja, jawab Yun Xiao sambil tersenyum. Memang rumit, tapi aku sudah memutuskan untuk menghajarnya sampai orang tuanya pun tidak bisa mengenalinya. Ning Keyue sempat tertegun, lalu tersenyum tipis. Sifatmu memang sama seperti dia. Semoga berhasil. Tiba-tiba terdengar sorakan dari satu orang, lalu menyebar dengan cepat. Seluruh alun-alun langsung bergemuruh. Ayo, pukul dia. Hajar sampai habis. Semangat, Li Yun Xiao. Bawa kehormatan bagi umat manusia. Hajar dia sampai tidak dikenali. Kami mendukungmu. Lumpuhkan binatang laut itu. Dalam sekejap, suasana menjadi sangat panas. Gelombang sorakan terus menggema, semakin lama semakin keras, mengguncang langit di atas kota bulan merah. Di tengah gemuruh itu, awan gelap perlahan menghilang, dan langit kembali cerah. Li Yun Xiao. Jadi kamu berani melawanku? Bagus. Kita selesaikan saja urusan lama kita hari ini. Ekspresi Ran Xiang berubah dingin dan penuh ejekan. Niat membunuh perlahan terpancar dari tubuhnya. Mendengar kata-kata yang hampir sama seperti yang pernah diucapkan Li, Yun Xiao tertawa ringan. Kenapa kalian semua sama saja? Dulu kalian yang ingin membunuhku. Kalau ada utang, seharusnya aku yang menagih. Kenapa malah kalian yang bersikap seolah-olah aku berutang pada kalian? HMPH. Ran Xiang mendengus dingin. Kalau aku tidak salah, barang yang aku cari pasti sudah ada padamu dari pagoda ilahi. Serahkan sekarang. Matanya berkilat penuh keserakahan. Saat ini dia sudah memiliki 4 artefak naga. Jika dia bisa mendapatkan janggut naga dan milik Yun Xiao, kekuatannya akan meningkat jauh lebih besar lagi. Terima kasih sudah mendengarkan Virtual Spoiler. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.